Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengujian mutu desinfektan. Anda pernah dengar tentang desinfektan? Atau pernah menggunakan desinfektan, antiseptik, antibiotik, atau antimikroba? Nah, mengapa suatu desinfektan harus diketahui mutunya? Atau mengapa harus diuji mutunya? Nah, pernahkah juga Anda mendengar tentang uji MIK atau koefisien fenol? Bagaimana cara pengujiannya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab melalui video kali ini. Oke, ayo kita mulai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa desinfektan adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dan penggunaannya pada benda mati. Sedangkan antiseptik adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang digunakan pada jaringan hidup. Nah, yang membedakan kalau kita bicara benda mati, ya misalnya pintu, kursi, gagang pintu, laptop, dan lain-lain. Sementara jaringan hidup biasanya kita gunakan pada kulit manusia atau kulit hewan dan sebagainya. Nah, melalui perbedaan ini, maka kita akan dapat menggunakan atau dapat memilih produk mana yang akan kita uji, terutama tentang desinfektan. Sebelum kita jauh sampai kepada pengujian desinfektan, nah teman-teman, bagaimanakah desinfektan yang baik? Apa syaratnya? Desinfektan yang baik adalah menurut persyaratan pada beberapa buku yang mungkin kita ketemukan, bisa di bukunya Prof. Nasir Jide, bisa di bukunya Waluyo, dan beberapa literatur lain di PPOM 2000 misalnya, menjelaskan bahwa desinfektan yang baik adalah desinfektan yang mampu mematikan mikroorganisme pada menit kontak ke-10, akan tetapi tidak mematikan pada menit kontak ke-5. Nah, nilai mutu desinfektan ini itu biasanya disebutkan dalam bentuk nilai koefisien fenol. Nilai koefisien fenol ini sangat dipengaruhi oleh lamanya waktu kontak. Apa itu waktu kontak? Waktu kontak adalah waktu yang dibutuhkan oleh desinfektan uji untuk bertemu atau bersentuhan langsung dengan mikroorganisme. Apa yang harus dilakukan atau mengapa suatu desinfektan harus diuji mutunya? Pada prinsipnya, suatu sediaan desinfektan harus melewati pengujian mutu sebelum memperoleh izin edar. Kenapa? Karena penggunaan senyawa kimia atau penggunaan zat-zat kimia yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia itu harus distandarisasi. Nah, pengujian mutu desinfektan inilah yang menjadi standar untuk suatu produk desinfektan. Apakah dia mampu bekerja dengan baik atau apakah dia berbahaya atau tidak. Standar ini sendiri, pada pengujian kali ini kita akan menggunakan standar yang dapat kita lihat melalui peraturan POM tahun 2000. Yang ini juga yang menjadi acuan dalam menentukan mutu desinfektan dari beberapa pengujian sebelum izin edar dikeluarkan. Nah teman-teman, pengujian desinfektan dapat dilakukan dengan menggunakan desinfektan uji yang dibandingkan dengan fenol 5% untuk memperoleh nilai koefisien fenolnya sebagai standar mutu desinfektan. Lalu mengapa harus fenol? Ya, banyak senyawa desinfektan lain, tapi kenapa harus fenol? Menurut beberapa literatur dijelaskan bahwa fenol ini adalah senyawa yang paling lama, kalau di beberapa buku yang paling tua, desinfektan paling tua, yang digunakan sebagai bahan aktif desinfektan dan antiseptik. Sehingga karena usianya yang sudah lama, maka beberapa orang atau beberapa peneliti sudah mengenali sifat-sifat daripada fenol ini. Sehingga ketika semua sifatnya sudah diketahui, sifatnya sebagai desinfektan sudah dikenali, maka lebih memudahkan untuk menjadikannya sebagai standar pengujian desinfektan lain yang akan diedarkan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana metode pengujiannya. Dalam melakukan pengujian mutu desinfektan akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, menentukan nilai konsentrasi terkecil desinfektan uji, atau lebih sering kita sebut dengan uji MIC, Minimum Inhibitor Concentration.
Pengujian ini dilakukan untuk menentukan konsentrasi terendah dari desinfektan uji yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua atau tahap kedua, pengujian koefisien fenol. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan desinfektan uji dengan desinfektan baku atau dalam hal ini fenol baku. Nah, teman-teman, dari metode yang akan kita lakukan, baik itu uji MIC maupun uji koefisien fenol, maka dapat diterjemahkan ke dalam skema pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pengujian awal atau pengujian MIC. Teman-teman, tahap pertama yang harus dilakukan adalah siapkan 7 tabung reaksi berisi medium nutrien broth. Tabung 1 diisi sebanyak 9,5 ml medium nutrien broth, dan untuk tabung 2 hingga tabung 7 diisi dengan 5 ml medium nutrien broth. Langkah kedua, masukkan desinfektan uji sebanyak 0,5 ml ke tabung 1 dan berikan etiket pengenceran 1:20. Homogenkan hingga tidak terdapat perbedaan warna pada seluruh bagian medium di dalam tabung. Yang ketiga, ambil 5 ml dari tabung pertama, kemudian pindahkan ke tabung kedua. Setelah itu homogenkan dan berikan etiket 1:40. Selanjutnya, pipet lagi 5 ml dari tabung 2 dan masukkan ke tabung 3 dan berikan etiket 1:80. Lakukan tahap ini dari tabung 3 ke tabung 4, tabung 4 ke tabung 5, tabung 5 ke tabung 6, dan tabung 6 ke tabung 7. Setelah itu, pada tabung 7 ambil 5 ml dan buang sehingga kita memperoleh volume yang sama dari 7 tabung. Dan berikan etiket sesuai dengan kelipatan pengencerannya. Setelah pengenceran selesai, tambahkan mikroba uji atau bakteri uji ke masing-masing tabung dan homogenkan. Setelah itu, lakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang terakhir, lakukan pengamatan dan berikan tanda plus atau tanda positif untuk tabung yang menunjukkan kekeruhan pada medium, karena hal ini menandakan adanya pertumbuhan pada medium tersebut. Sementara untuk tabung yang jernih, berikan tanda negatif, karena hal ini menunjukkan pertumbuhan dapat dihambat oleh desinfektan uji. Nah, yang mana nilai MIC-nya? Pilih tabung dengan pengenceran terendah dengan medium yang jernih atau terhambat pertumbuhannya. Nilai MIC inilah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan ke pengujian tahap selanjutnya. Pengujian lanjutan atau pengujian akhir dalam hal ini adalah pengujian koefisien fenol. Dalam pengujian koefisien fenol ini, kita akan melakukan 2 perlakuan, yaitu yang pertama perlakuan menggunakan desinfektan uji dan yang kedua perlakuan menggunakan fenol baku. Baik, perlakuan pertama menggunakan desinfektan uji. Yang harus disiapkan adalah 20 tabung reaksi yang terdiri dari yang pertama 5 tabung berisi air steril sebanyak 5 ml, kemudian diberi label deret 1 dan setiap tabung diberikan nomor urut 1 sampai 5 sehingga nanti kita akan menyebutnya tabung 1 deret 1. 5 tabung berisi air steril ini berfungsi sebagai ruang kontak antara desinfektan uji dengan mikroba uji. Yang kedua, siapkan 5 tabung berisi medium nutrien broth sebanyak 5 ml. 5 tabung ini kita sebut sebagai deret 2 dan setiap tabungnya diberikan penomoran 1 sampai 5 sehingga nantinya kita akan menyebutnya tabung 1 deret 2, tabung 2 deret 2 sampai tabung 5 deret 2. Yang ketiga, siapkan 5 tabung lagi berisi medium nutrien broth sebanyak 5 ml.
Kemudian tabung ini diberikan label deret 3. Seperti yang tadi, setiap tabung diberikan penomoran 1 sampai 5. Sehingga nanti kita akan menyebutnya tabung 1 deret 3, tabung 2 deret 3, sampai tabung 5 deret 3. Dan yang terakhir, siapkan 5 tabung berisi medium nutrient broth sebanyak 5 mili dan diberi label deret 4. Dan setiap tabung diberikan penomoran 1 sampai 5. Jadi di tabung deret 4 ini juga dapat kita sebut sebagai tabung 1 deret 4 sampai tabung 5 deret 4. Nah, apa bedanya deret 1 dengan deret 2, 3, dan 4? Kalau deret 1 digunakan sebagai ruang kontak mikroorganisme dengan desinfektan, maka deret 2, 3, dan 4 yang berisi medium nutrient broth adalah media pertumbuhan setelah mikroorganisme berkontak dengan desinfektan. Sehingga kita mengenal waktu kontak 5 menit di deret 2, waktu kontak 10 menit pada deret 3, dan waktu kontak 15 menit pada deret 4. Nah, kita lanjut ke pengujiannya. Tempatkan nilai mik pada tabung kedua pada deret 1. Jadi, contohnya misalnya apabila kita memperoleh pengenceran nilai mik atau pengenceran yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada pengujian tahap sebelumnya adalah 1:40 misalnya, maka tabung 2 diberikan identitas sebagai tabung dengan pengenceran 1:20. Dan tabung yang lainnya mengikut pengenceran tersebut berdasarkan deretannya. Misalnya, ketika kita gunakan 1:40, maka di tabung 1 dapat kita isi dengan atau dapat kita berikan label pengenceran 1:20. Kemudian di tabung ketiga 1:60, tabung keempat 1:80, dan tabung terakhir atau tabung kelima dapat kita isi dengan 1:100. Setelah kita memberikan label pada masing-masing tabung dengan pengenceran yang berderet, selanjutnya adalah lakukan perhitungan konversi dari pengenceran tersebut. Hal ini dilakukan untuk menentukan berapa jumlah konsentrasi atau berapa jumlah desinfektan yang kita masukkan ke dalam tabung. Konsentrasi desinfektan uji harus sesuai dengan konsentrasi pengenceran. Misalnya 1:20 dalam 5 mili, maka kita akan menghitung 1/20 dikali 5 mili. Hasilnya itulah yang akan kita ambil sebagai jumlah desinfektan yang akan kita masukkan ke dalam tabung yang berisi air steril. Kemudian, setelah melakukan pengenceran atau setelah melakukan perhitungan konversi pengenceran, keluarkan bil air steril di dalam masing-masing tabung sesuai dengan nilai konversi pengenceran yang Anda dapatkan. Kemudian setelah dibuang, setelah dikeluarkan, isilah dengan desinfektan uji sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan itu. Sehingga konsentrasi desinfektan uji yang ada pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 itu setara dengan label pengenceran yang diberikan pada masing-masing tabung. Nah, setelah semua selesai, tabung deret 1 siap digunakan sebagai ruang kontak mikroorganisme dengan desinfektan uji. Sebelum kita melakukan kontak mikroorganisme dengan desinfektan uji, siapkan stopwatch dan wadah yang berisi air dingin. Perhatikan, letakkan tabung deret 1, tabung 1 sampai tabung 5 deret 1 pada wadah yang berisi air dingin. Sedangkan untuk deret 2, 3, dan 4 yang berisi medium nutrient broth itu diletakkan pada suhu ruangan. Yang pertama, mari kita mulai dari tabung pada deret 1. Pertama, inokulasikan bakteri uji sebanyak 20 mikroliter ke tabung 1 atau dapat menggunakan OC bulat. Setelah itu, homogenkan dan tekan start pada stopwatch. Tunggu sampai pada detik ke-30, lalu masukkan bakteri uji sebanyak 20 mikroliter ke tabung 2 pada detik ke-30. Kemudian pada detik ke-60 atau stopwatch menunjukkan 1 menit, masukkan bakteri uji ke tabung 3 dengan jumlah yang sama pada tabung sebelumnya.
Pada detik ke-90, masukkan bakteri uji ke tabung 4. Dan pada detik ke-120, masukkan bakteri uji ke tabung ke-5. Sehingga total waktu pengerjaan yang kita gunakan adalah 2 menit. Dan istirahatkan selama 3 menit hingga stopwatch menunjukkan menit ke-5. Maka selesailah pengerjaan deret 1. Selanjutnya, kita beralih ke deret 2 atau waktu kontak 5 menit. Pada deret 2 yang akan kita lakukan ini, kita akan mengambil sampel dari deret 1 menggunakan OC bulat dan dimasukkan ke tabung deret 2. Apabila waktu sudah mencapai menit ke-5, maka inokulasikan 1 OC sampel dari tabung 1 deret 1 ke tabung 1 deret 2 dan tunggu 30 detik kemudian. Setelah 30 detik, inokulasikan 1 OC sampel dari tabung 2 deret 1 ke tabung 2 deret 2. Setelah itu, diamkan selama 30 detik. Nah, selanjutnya pada menit ke-6 atau 30 detik kemudian, inokulasikan lagi 1 OC dari tabung 3 ke tabung 3 deret 2. Kemudian 30 menit kemudian atau menit 6.30, inokulasikan 1 OC lagi dari tabung 4 deret 1 ke tabung 4 deret 2 dan istirahatkan 30 detik. Pada menit ke-7, inokulasikan lagi 1 OC dari tabung 5 deret 1 ke tabung 5 deret 2 dan istirahatkan selama 3 menit hingga stopwatch menunjukkan menit ke-10. Kita berpindah ke waktu kontak 10 menit, yakni pada tabung deret 3. Pada deret ini kita akan mengambil sampel dari deret 1. Ingat, setiap pengambilan sampel harus dilakukan dari deret 1. Dipindahkan sesuai deret yang akan kita uji waktu kontaknya. Setelah itu, lakukan inkubasi pada tabung deret 2, 3, dan 4. Karena pada tabung inilah pertumbuhan mikroorganisme akan kita lihat karena tabung 2, 3, dan 4 itu berisi medium. Lakukan inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah inkubasi selesai, lakukan pengamatan dengan mengamati kekeruhan pada tabung. Oke, untuk pengujian fenol, kita melakukan hal yang sama dengan pengujian pada desinfektan uji. Misalnya, yang pertama, lakukan pengujian dengan jeda waktu 30 detik. Dari tabung 1 30 detik ke tabung 2, tabung 2 30 detik, kemudian isi tabung 3. Yang berbeda sekali lagi hanya waktu istirahatnya adalah 4 menit supaya deret 2 kita akan memulai pada menit ke-5 atau pada waktu kontak 5 menit. Begitupun dengan deret 3, setelah selesai pengerjaan deret 2, maka kita istirahatkan 10 menit, kemudian memperoleh waktu kontak 10 menit untuk dilanjutkan pada deret 3. Setelah selesai pengerjaan, istirahatkan lagi 4 menit dan lanjutkan setelah waktu menunjukkan menit ke-15 sebagai tanda deret keempat adalah deret yang berisi mikroorganisme dengan waktu kontak 15 menit dengan desinfektan uji. Kemudian pengambilan hasilnya atau pengamatan hasilnya sama dengan pada pengerjaan pada desinfektan uji. Nah teman-teman, setelah kita tadi berpusing ria dengan deret dan tabung, mari kita lanjutkan dengan menghitung nilai koefisien fenol dari desinfektan yang telah kita uji. Nah, persamaannya dapat kita lihat pada contoh tabel berikut. Pertama-tama, ambil pengenceran yang memenuhi syarat desinfektan yang baik. Pengenceran yang menunjukkan
jernih pada menit ke-10 dan keruh pada menit ke-5. Apabila ada 2 atau 3 pengenceran yang mengalami keadaan yang sama, maka ambil pengenceran dengan pengenceran tertinggi. Sebagaimana dapat kita lihat pada persamaan berikut yang menunjukkan bahwa nilai koefisien fenol itu diperoleh dari faktor pengenceran tertinggi dari penghambatan pada menit ke-10 dan tidak membunuh pada menit ke-5 dari desinfektan uji dibagi dengan faktor pengenceran yang menunjukkan bakteri uji mati pada menit ke-10 tapi tidak mati pada menit ke-5 yang diperoleh dari pengujian baku fenol. Nilai yang dihasilkan antara pembagian dari pengenceran desinfektan dan pengenceran fenol inilah yang disebut sebagai nilai koefisien fenol. Nah, bagaimana cara menentukan apakah pengujian ini atau apakah desinfektan yang kita uji itu masuk dalam desinfektan yang baik atau tidak? Maka kita dapat melakukan interpretasi terhadap desinfektan tersebut dengan memperhatikan 4 pernyataan berikut. Pertama, jika nilai koefisien fenolnya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka desinfektan ini bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai desinfektan. Yang kedua, apabila nilai koefisien fenol yang dihasilkan lebih besar dari 1, maka desinfektan ini disebut sebagai desinfektan yang efektif. Dan yang ketiga, jika koefisien fenol atau nilai koefisien fenol yang kita dapatkan dikali dengan 20 lebih kecil daripada angka pengenceran yang terdapat pada etiket desinfektan yang Anda uji, maka bisa dikatakan desinfektan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai desinfektan. Yang keempat, jika nilai koefisien fenol yang kita peroleh dikali dengan 20 dan menunjukkan angka yang sama dengan pengenceran yang terdapat pada etiket, maka desinfektan yang diuji itu bisa dikatakan memenuhi syarat sebagai desinfektan. Nah, setelah kita melakukan interpretasi hasil dari 4 pernyataan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa desinfektan yang kita uji pada pengujian kali ini itu efektif sebagai desinfektan ataukah hanya memenuhi syarat sebagai desinfektan atau bahkan tidak memenuhi syarat sebagai desinfektan. Baik, sekian untuk video kita kali ini. Jika ada yang belum dimengerti atau masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di kepala teman-teman, teman-teman dapat bertanya pada kolom komentar atau dapat ditanyakan langsung pada saat praktikum pada asistennya masing-masing. Terima kasih. Saya Nas, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.